Halo, perkenalkan nama saya Veronica Wanei dengan NIM 0549611186 Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Manado. Dalam video ini, saya akan memenuhi tugas kedua mata kuliah Jaringan Komputer. Baik, sekarang kita mulai. Yang pertama yaitu CD, perintah untuk pindah-pindah direktori. Contohnya, seperti ini. Yang kedua, CLS, singkatan dari Clear Screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Kita praktekkan. Seperti ini. Ketiga, CLS/tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS. Memberi tahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Seperti ini. Keempat, dir/tanda tanya. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita praktekkan. Seperti ini. Nomor 5, ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita praktekkan. Seperti ini. Dan yang keenam, ipconfig/all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan Wins maupun MAC address yang digunakan. Kita praktekkan. Seperti ini. Dan yang ketujuh, ipconfig/tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Baik, kita praktekkan. Seperti ini. Dan yang ke-8, ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address
Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Kita praktekkan. Seperti ini. Dan yang kesembilan, ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Baik, kita praktekkan. Seperti ini. Dan yang ke-10 yaitu ipconfig/display-DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita praktekkan. Seperti ini. Dan yang ke-11, ipconfig/flush-DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Kita praktekkan. Seperti ini. Dan yang ke-12, ipconfig/register-DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita langsung praktekkan. Seperti ini. Dan yang ke-13 yaitu ping. Perintah yang digunakan untuk menguji dan mengukur konektivitas antara komputer dengan perangkat lain, seperti server web, router, atau komputer lain dalam jaringan. Kita praktekkan. Seperti ini. Dan yang ke-14, netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Baik. Kita praktekkan.
seperti ini. Yang ke-15 yaitu threshold. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kita langsung praktekkan. Seperti ini. Ke-16, path ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Path ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan threshold. Kita langsung praktekkan. Seperti ini. Yang ke-17, NS lookup. NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita praktekkan. Seperti ini. Dan yang ke-18, nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita praktekkan. Seperti ini. 19 yaitu route. Perintah route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Kita praktekkan. Seperti ini. Dan yang terakhir, 20 yaitu net. Ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita praktekkan. Seperti ini. Baik, praktek yang telah saya buat dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 telah selesai. Sekian hasil praktek dari saya, terima kasih.